kembali kita berjumpa pada minggu pagi hari ini di dalam kebaktian online. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami terus dipelihara oleh Tuhan. Kami terus diberikan kekuatan bahkan pengharapan untuk menghadapi hari-hari kami yang pada saat ini berada dalam situasi yang tidak nyaman bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, di dalam ungkapan syukur kami ingin memberi diri kami untuk berbakti, memuji memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Gembala yang agung kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 yang bertemakan gembala yang baik. Mengapa Tuhan seringkali menggambarkan kita sebagai domba dan dirinya sebagai sang gembala? Ternyata saudara-saudara, kawanan domba adalah kawanan hewan ternak yang terlemah di antara hewan-hewan ternak lainnya. Domba tidak dapat berlari kencang seperti kuda. Domba tidak memiliki tanduk untuk menyerang seperti kerbau, dan domba tidak memiliki tubuh yang besar seperti sapi. Lebih dari itu, domba juga terancam oleh banyak bahaya di dalam hidupnya. Yang pertama, domba sangat mudah diterkam oleh predator. Ancaman predator yang hidup di dataran tinggi itu antara lain adalah anjing liar dan serigala. Mereka adalah predator utama yang membahayakan domba-domba itu. Jika sang gembala meleng sedikit saja, maka hilanglah domba-domba itu dimangsa. Lalu yang kedua adalah domba sangat mudah untuk dicuri. Selain predator alaminya, kawanan domba juga rentan dicuri oleh para perampok. Yang ketiga, domba seringkali meninggalkan kawanannya dan tersesat. Saudara-saudara, tidak seperti di Indonesia, di mana peternak membawa pulang rumput-rumput untuk dimakan oleh ternaknya. Di Palestina, hewannya lah yang dibawa ke padang rumput di dataran tinggi untuk merumput. Rumput sangat terbatas pada saat itu di pegunungan Yudea. Karena itu kawanan besar domba harus terpencar-pencar untuk mencari makanan. Tidak jarang kemudian ada domba yang tersesat atau bahkan jatuh di jurang. Kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman inilah saudara-saudara alasan mengapa domba sangat membutuhkan seorang gembala. Untuk itu Injil Yohanes 10 ayat 1-10, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang datang untuk memimpin, mengasihi, dan melindungi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah sekedar pekerja yang disuruh untuk menjaga kawanan domba-domba ini. Karena pekerja akan lari meninggalkan domba-dombanya ketika serigala-serigala datang untuk menyerang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik yang akan bertarung untuk melawan setiap serigala yang menyerang, bahkan melindungi kawanan dombanya. Bahkan ia rela untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam perikop ini, saudara-saudara, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pintu. Pintu yang melindungi domba-domba dari pengaruh yang buruk. Dia memagari domba-dombanya seperti perisai. Di dalam kandang domba, pintu hanya ada satu. Dan memang sengaja dibuat seperti itu supaya apa? Supaya tidak ada celah bagi serigala atau orang lain masuk dan mengambil domba-domba itu. Dan di pintu itulah sang gembala tidur dengan memalangkan tubuhnya.
Sehingga betapa tidak mungkin orang asing dapat masuk lalu kemudian mencuri domba-dombanya. Dan kita bisa melihat saudara-saudara betapa bertanggung jawabnya gembala yang baik itu. Dan jemaat Yohanes tahu benar ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik, itu artinya ada jaminan utuh akan pemeliharaan kehidupan dari domba-domba. Lalu kemudian bagaimana dengan kita saudara-saudara? Sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik? Hubungan harmonis antara dua pihak tidak akan bisa terjalin jika di antara dua pihak itu tidak ada yang menepati janjinya. Dalam hal ini saudara-saudara, ada inisiatif dari sang gembala dan pintu itu untuk selalu memelihara kita sebagai penggenapan janjinya. Tapi persoalannya adalah kita sebagai pihak kedua seringkali bertindak sewenang-wenang dan ingkar. Adalah salah besar saudara jika kita menganggap bahwa kita ini serba bisa dan tidak membutuhkan siapapun selain diri kita sendiri. Manusia sesungguhnya sama seperti domba, lemah dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk mampu bertahan sendirian. Setiap bahaya mengancam kehidupan kita, setiap saat kebinasaan bisa hadir di depan mata kita, setiap saat hidup kita bisa porak-poranda karena dirusak oleh tipu muslihat iblis. Kita tidak akan kuat jika kita berjalan sendirian. Kita butuh figur yang mampu untuk melindungi kita dari cakar iblis. Dan Yesus sudah menyediakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi kita. Kita butuh Kristus sebagai gembala. Mungkin hari ini kita merasa letih, berbeban berat, dan menjalani hidup seolah tanpa orientasi yang jelas. Mungkin saat ini kita berada dalam ketakutan karena pandemi COVID-19. Atau kita merasa hidup kita bagaikan berada di dalam kapal yang terombang-ambing tanpa arah yang pasti, bahkan mulai karam. Kemiskinan, kelemahan, sakit, penyakit, dan berbagai masalah lain yang seakan-akan tidak ada solusi. Kristus, sang gembala yang baik itu, gembala yang sejati itu, gembala yang agung itu peduli. Dia mengasihani kita dan dia selalu rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya, menuntun kita di dalam kasih-Nya bagaikan gembala yang menjaga kawanan domba-dombanya. Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan melalui teladan Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, tetapi dia juga membuktikannya melalui tindakan nyata bagaimana gambaran gembala yang baik itu. Sehingga melalui semua yang dilakukannya, maka dia layak disebut sebagai gembala yang agung. Sekarang kembali kepada kehidupan kita, kepada diri kita dengan pertanyaan, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Jika kita adalah domba yang baik, tentu kita akan mengenal suara sang gembala. Yakni kita taat, kita turut mengikuti apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sangat tidak adil kalau kita hanya menuntut Tuhan menjadi gembala yang baik, sementara kita sebagai domba-dombanya tidak menjadi domba yang baik untuk taat dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak. Kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan semua orang, memberikan teladan tentang pemberian diri, tentang pengorbanan. Lalu kenapa kemudian kita menjadi egois dan menganggap Kristus hanya milik kita sendiri? Justru kita harus membagikan kisah kebangkitan Kristus itu, pengorbanannya, kasihnya kepada sesama kita di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus telah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh untuk menuntun domba-dombanya. Tetapi mengapa kadangkala kita sering meragukan penyertaannya?
Kasih Kristus yang tidak terbatas untuk manusia itu seharusnya menjadikan kita bersuka cita. Karena siapapun bisa menerima anugerah keselamatan darinya dan bukan memelihara keegoisan kita. Yesus sudah menjadi teladan sebagai gembala yang baik. Maka kita pun sebagai orang percaya yang mengimani kebangkitan Kristus dipanggil untuk meneladani semua kebaikannya. Rasa belas kasihan, kepedulian, dan penyabar, punya keberanian dalam menyikapi segala tantangan dan kenyataan hidup, dan sifat rela berkorban bagi sesama yang membutuhkan, turut berkarya memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun, menyerukan berita pertobatan dan pengampunan dosa, turut berperan mengakhiri penderitaan sesama kita, setia di dalam iman kepada Yesus, serta tetap hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, tentunya harus terus kita upayakan. Kita belajar hidup tidak egois, tidak diskriminatif, dan rela untuk saling menggembalakan. Dan ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan beriman kita. Kita menyatakan kasih kita terlebih di tengah-tengah situasi pada saat ini. Dengan demikian, maka kehadiran Kristus dalam kehidupan orang Kristen akan semakin dirasakan oleh banyak orang. Orang lain akan merasakan kebaikan Kristus sebagai gembala melalui kebaikan yang juga kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita belajar dari teladan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik itu, agar kita juga mampu untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Allah Bapa di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami meskipun kami berdosa. Atas penyertaan-Mu pada hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat berbakti memuliakan nama-Mu. Terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Sebagai gembala yang baik, tidak pernah Engkau meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Terlebih di tengah-tengah situasi pada saat ini yang belum kondusif, kembali kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, agar sebagai gereja kami mampu untuk meneladani Yesus Kristus, untuk menghadirkan cinta kasih dan menyatakannya melalui tindakan. Engkau memberkati para pelayan Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah di saat-saat seperti ini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi yang mengalami duka cita, Tuhan gantikan dengan sukacita. Meskipun kami tidak saling bertatap muka, tetapi kami yakin Tuhan menghubungkan kami di dalam keeratan melalui doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Namun pada saat ini kami sebagai bangsa Indonesia berada di dalam keadaan duka terkait pandemi COVID-19. Namun kami percaya bahwa Engkau gembala yang baik akan senantiasa terus menuntun kami, memulihkan bangsa dan negara kami dari setiap problema yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para korban yang terdampak COVID-19, bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit, ODP, PDEP, dan positif corona. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang dirawat, diisolasi, di karantina, baik di rumah sakit maupun di rumah. Berikanlah mereka ketenangan dan dapat berpikir positif. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, agar mereka dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka diberikan kekuatan dari paparan virus, sehingga mereka tetap sehat baik jasmani maupun rohani di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Karena di tengah-tengah situasi itu, di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang untuk menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Kami berdoa untuk para ilmuwan agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan.
Bahkan kami juga berdoa bagi para pemangku kebijakan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikanlah petunjuk-Mu ya Tuhan, agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari pandemi ini. Bahkan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus dirumahkan dan tidak lagi memperoleh penghasilan. Juga mereka yang pada saat ini masih harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Kiranya Engkau tetap terus memelihara mereka. Mampukan kami juga untuk bisa menahan diri dengan tidak menyebarluaskan informasi-informasi hoax terkait virus corona ini. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami juga dapat menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Biarlah ya Tuhan, doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu untuk melewati berbagai ujian, pergumulan yang Engkau izinkan untuk ada di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dengan penuh pengharapan dan kesabaran menantikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami yakin Kau akan bekerja menurut cara, kuasa, dan kehendak-Mu. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa pengharapan, pemulihan, kedamaian, bahkan kebahagiaan bagi kami semua, bahkan bangsa dan negara kami, dan juga bagi dunia ini. Ampuni dan kasihani kami yang berdosa ini, serta layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus hidup taat, terus hidup takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Gembala yang agung, kami berdoa dan memohon. Amin.